师弟一定要到手了，我便拿你借我的飞雪，一起上！就知道，我就知道师弟可。 Sementara itu, untuk di lantai 9, senior Jingjue telah mendapati pedang darah. Tetapi ketika dia pegang, ini bukanlah pedang darah, melainkan adalah pisau darah. Namun, dia tidak begitu mempermasalahkannya. Setidaknya pisau ini bisa untuklah membuat dia menjadi lebih kuat daripada yang lain. Tidak sampai di situ, ternyata untuk di lantai 9, ada sosok dari Feng Ye yang telah berhasil dikalahkan oleh Jingjue. Dan Jingjue yang telah mendapati harta karun kuno, dia pun mengucapkan kepada Feng Ye ataupun menyuarakan kalau dia telah mendapati harta karun kuno ini, maka dia akanlah menjadi salah satu pendekar pedang yang paling terkuat di dunia ini. Waduh, impiannya sih boleh-boleh ya. Jadi sebagai pengujian pertama untuk pisau darah ini, dia akanlah menghabisi nyawa dari Feng Ye sebagai pembuktian kalau ini benar-benar harta karun kuno. Mendengar itu ya Feng Ye tidaklah terima kalau dirinya benar-benar begitu diremehkan dan dia pun langsunglah menerjang. Akan tetapi ya tetap saja kondisi dari Feng Ye saat ini tidaklah memungkinkan untuk dia bisa menang dalam pertarungan guys. Alasannya dia sudah terluka parah dan tidak mempunyai apapun. Akan tetapi ketika Jingjue mendapati kesempatan untuklah menghabisi nyawanya, muncullah Lin Yun di tengah-tengah pertarungan mereka. Lantas ya Lin Yun menjadi begitu bingung dan meminta kepada mereka untuklah lanjutkan pertarungannya saja. Dia tidak akanlah mengganggu mereka berdua. Akan tetapi Feng Ye langsunglah berlari ke arahnya Lin Yun dengan menyapanya sebagai sahabat. Sontak, Lin Yun mencoba untuklah tidak mengenalinya dengan mengatakan kepada Jingjue kalau dia tidak ada hubungannya sama sekali dengan Feng Ye. Jika inginlah melanjutkan pertarungannya, lanjutkan saja. Mendengar itu, Feng Ye langsunglah menjadi begitu sedih. Padahal untuk selama ini, dia terus-terusan melindungi dirinya. Tetapi mengapa untuk saat ini dia sama sekali tidaklah mau membantunya? Sontak Lin Yun langsunglah menghela napas. Dia akan membantunya, tetapi haruslah bekerja sama untuk menghabisinya. Dia tidaklah mau bergerak sendirian, dan Feng Ye langsunglah sepakat. Untuk Jingjue, dia juga meremehkan kemampuan dari Lin Yun. Dengan kedatangan dia sama sekali tidak akanlah mengubah situasi, dan dia langsunglah menerjang. Begitu juga dengan Lin Yun. Akan tetapi ya untuk Feng Ye, dia pun langsunglah mundur perlahan-lahan untuk melarikan diri. Dan ini diketahui oleh Lin Yun serta dipertanyakan apa yang sedang dia lakukan. Sayangnya semua itu sudahlah terlambat. Feng Ye berhasil untuklah melarikan diri ataupun keluar dari istana teratai hitam. Lebih tepatnya sih keluar dari area rahasia Lotus Iblis ya. Alhasil ya, Lin Yun haruslah berjuang sendirian untuk menghadapi senior Jingjue. Dan benturan demi benturan terus-menerus terjadi. Di sini, Lin Yun mengakui kemampuan dari senior Jingjue memang cukuplah begitu menyulitkan. Jika dia tidak serius, maka pertarungan ini akan sangatlah mudah untuk dimenangkan olehnya. Tetapi dia yakin ini semua bukan berasal dari kekuatannya, melainkan berasal dari harta karun kuno tersebut. Jadi satu-satunya cara untuk mengalahkannya yaitu melepaskan harta karun ini dari tangannya Jingjue. Sayangnya ketika pertarungan inginlah dilanjutkan kembali, datanglah senior Su yang membuat pertarungan mereka haruslah terhenti sementara waktu. Lalu terdengarlah suara pria, seanggap saja sebagai panitia dari istana teratai hitam. Dia memberitahu untuk saat ini hanya mereka bertiga sajalah yang tersisa di istana teratai hitam untuk di lantai ke-9. Namun sayangnya untuk mereka bertiga tidak akanlah sampai ke lantai 10 sebab hanya ada satu orang sajalah yang akan bisa memasuki lantai tersebut.
Jadi untuk di lantai ke-9, mereka haruslah berjuang mati-matian untuklah memenuhi syarat memasuki lantai ke-10. Mendengar itu, Lin Yun langsunglah mendapati firasat buruk. Sepertinya situasinya akanlah memberatkan dia, apalagi untuk Senior Su dan juga Jingjue saling mengenal satu sama lain. Dan benar saja dugaannya, Senior Su langsunglah mengajak Jingjue untuklah bekerja sama dengannya dalam menghabisi nyawa dari Lin Yun. Alasannya, kehadiran dari Lin Yun di sini tidak akanlah mengubah situasi apapun. Karena untuk saat ini, mereka berdua lah yang memenuhi syarat memasuki lantai 10. Waduh, benar-benar diremehkan ya. Senior Jingjue sangatlah setuju dengan pernyataan tersebut. Lagi pula, dia juga sangatlah penasaran dengan kemampuan dari Senior Su. Jadi, dia menerima kesepakatan tersebut. Tetapi Lin Yun langsunglah menyangkalnya dengan mempertanyakan kepada Senior Su kalau Jingjue ini lebih unggul daripada mereka berdua, sebab dia telah mendapati yang namanya harta karun kuno, yaitu pisau berdarah. Lebih baik mereka berdua bekerja sama untuklah mengalahkannya. Tetapi Senior Su langsunglah menolaknya. Alasan dia menolak untuklah bekerja sama dengan Lin Yun, dia pun memperlihatkan pil ramuan yin dan yang telah diambil oleh Senior Baiye. Melihat itu ya, Lin Yun cukuplah begitu kesal. Ternyata harta karun tersebut berada di tangannya. Sementara itu, Feng Ye yang telah berhasil keluar dari area rahasia Lotus Iblis, dia pun menjadi begitu sangatlah senang. Karena pada akhirnya, dia berhasil untuklah membuat Lin Yun benar-benar tertipu. Xinian yang berada di dekatnya langsunglah mendengar pernyataan tersebut. Dia pun menjadi marah besar dan mengunuskan pedang ke arah Feng Ye. Apa yang sebenarnya dia telah lakukan kepada juniornya. Tetapi Feng Ye langsunglah bungkam 1000 kata. Alhasilnya karena dia tidak memberitahunya, membuat perselisihan antara pavilion pedang Ling Xiao dengan aliran binatang buas. Dan Feng Ye akhirnya buka suara. Dia hanya memberitahu apa yang bisa dia lakukan kepada Lin Yun. Jelas-jelas dari awal dia tidak pernah bisa menang untuklah menghadapinya. Ya elah, itu namanya alasan ya. Untuk Shinji meminta kepada Xinian untuk tenang sebentar dan berikanlah kesempatan pada Feng Ye untuklah menjelaskan dengan begitu detail. Dan Feng Ye lagi-lagi buka suara. Untuk saat ini Lin Yun telah berhasil untuklah memasuki lantai ke-9. Mendengar itu membuat tetuanya juga cukuplah begitu terkejut. Begitu juga dengan Xinian serta lainnya menjadi begitu sangatlah senang karena mereka tidak salah menilai kalau Lin Yun adalah murid yang berpotensi. Namun, Feng Ye belumlah selesai untuk berbicara. Dia menambahkan, kemungkinan di lantai 9, Lin Yun akanlah mendapati sebuah masalah besar. Sebab masih ada 2 orang yang tersisa, yaitu Senior Sui dan juga Senior Jingjue. Apalagi untuk saat ini, Jingjue telah mendapati harta karun kuno lantai 9 terlebih dahulu. Dia memastikan kalau Lin Yun dalam kondisi yang berbahaya. Tetapi bagi sang tetua, ini sudah sangatlah luar biasa. Seorang murid yang hanya berada tingkat 8 Suanji, tetapi bisa mencapai ke lantai 9 itu sudah sangatlah luar biasa. Untuk mencapai lantai 7 saja itu sangatlah mustahil. Dan dia yakin dari ketiga orang ini pasti ada yang bisa untuklah mencapai lantai ke-10. Jika iya, maka dia adalah salah satu orang yang akanlah mencetak rekor sejarah selama ribuan tahun. Belum ada yang bisa untuklah mencapainya. Namun ya, untuk pihak dari pavilion pedang Ling Xiao, saat ini mereka tidaklah peduli untuk siapa yang bisa mencapai lantai 10. Yang mereka inginkan, Lin Yun harus bisa kembali dengan selamat. Jika tidak, maka pavilion pedang Ling Xiao sendirilah yang akan menyelidiki kematian dari Lin Yun. Sebagaimana mereka tahu ya, beberapa sekte serta aliran ataupun keluarga memiliki dendam pribadi kepada Lin Yun. Sejak dari awal ujian area rahasia Lotus Iblis ini dibuka,
mereka sudahlah siap untuklah menyakiti Lin Yun. Apalagi ya sudah sampai saat ini, sudah pasti banyak sekali penderitaan yang dilalui oleh Lin Yun. Maka dari itulah mereka menganggap jika Lin Yun tidak kembali dengan selamat, ya sudah pasti dia akanlah dihabisi. Maka dari itulah pavilion pedang Ling Xiao akan turun tangan sendiri. Jadi, spoiler untuk part berikutnya, walaupun tertinggal 1 episode ya, tetapi Mimin usaha untuklah mengejarnya. Jadi, untuk spoilernya, Jingjue dan juga Senior Sui benar-benar begitu bekerja sama untuklah menghabisi nyawa dari Lin Yun. Akan tetapi, Senior Sui telah melanggar sebuah perjanjian kepada Jingjue. Ketika dia bertarung ataupun baku hantam, dia mengambil kesempatan dalam kesempitan untuklah mengambil pedang darah yang tersisa. Lantas Jingjue juga tidaklah terima, yang membuat mereka berdua baku hantam. Selama mereka berdua baku hantam, Lin Yun mendapati kesempatan dalam kesempitan untuklah menarik pedang berdarah. Dan dia pun berhasil untuklah mendapatinya guys. Dan pertarungan 1 melawan 2 benar-benar terjadi. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini ya guys. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. Coba continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.